Kita akan dalami informasinya bersama dengan keluarga korban, yaitu Ibu Bariah Pinem. Assalamualaikum, selamat malam Bu Pinem. Selamat malam Pak. Ya Bu Pinem, kami memastikan satu hal. Ibu adalah keluarga dari salah satu orang yang sempat dikerangkeng di rumah Bupati, betul Bu? Betul Pak. Siapa yang dikerangkeng Bu? Anak saya sendiri Pak. Anak Ibu usianya berapa? 22 tahun Pak. Oke, Ibu tahu alasan kenapa dikerangkeng? Dia di kerangkeng itu dengan permohonan kami Pak, permohonan keluarga, bukan diambil begitu saja Pak. Oh, jadi atas permohonan keluarga, Ibu memperbolehkan begitu anak Ibu yang usianya 22 tahun dikerangkeng di rumah Bupati? Kami yang memohon Pak, karena anak saya terjerat narkoba, jadi kami mohon supaya dibina di tempat Bapak Bupati Langkat. Jadi Ibu sengaja memohon kepada Pak Bupati supaya anaknya dibina begitu ya? Iya, karena kami udah resah kali keluarga Pak. Oke. Ibu tahu bahwa anak Ibu akan dikerangkeng? Dia bukan di kerangkeng Pak, ditempatkan di suatu tempat. Bukan di kerangkeng Pak. Dibina di situ Pak, dibina masalah kondisi rohaninya, dibina kondisi fisiknya supaya nggak terjerat narkoba lagi Pak, bukan di kerangkeng Pak. Oke, sampai akhirnya ada ide untuk Ibu memohon kepada Pak Bupati membina anak Ibu, tidak kepada pusat kesehatan ketergantungan narkoba, kenapa Bu? Karena sudah banyak orang yang sembuh di situ, dari pihak Bapak Bupati ini sudah banyak yang sembuh Pak. Jadi saya memohon ke situ juga. Oke. Yang Ibu... di situ juga tidak dipungut biaya Pak. Jadi kami tidak sanggup kalau membayar biaya kalau direhab gitu Pak. Di tempat Bupati ini linter pun nggak diikuti Pak. Oke, jadi tidak ada biaya dan Ibu meyakini betul bahwa anak Ibu di sana direhabilitasi, begitu ya? Iya Pak, karena kalau di situ saya lihat udah beberapa yang sembuh, makannya pun 3 kali sehari, menunya pun bagus Pak. Terus kesehatannya diperhatikan. Jadi saya udah nekat dengan keluarga, memang sepakat ditaruh di situ Pak. Yang Ibu tahu, berapa orang total teman-teman anak Ibu yang harus menjalani rehabilitasi? Yang kita lihat gambarnya harus ada pembatasnya ya. Kalau dengan simpelnya kita sebut ya itu di kerangkeng Bu. Sekitar 60 orang Pak, tapi 2 ruangan itu Pak. 60 orang itu semuanya ketergantungan narkoba Bu? Iya Pak. Jadi sekarang udah kosong Pak. Sekarang sudah kosong gitu ya Bu? Iya. Nah Bu, yang kita dapat informasinya bahwa mereka ini dipekerjakan dan tidak dibayar dan lain sebagainya. Apakah informasi ini betul adanya? Itu tidak dipekerjakan Pak. Itu untuk sekedar olahraga aja Pak. Tidak diperas tenaganya Pak. Enggak Pak. Itu untuk supaya keluar keringat gitu aja Pak. Lebih sehat. Oke, yang Ibu tahu anak Ibu ini yang usianya 22 tahun ini disuruh kerja apa Bu? Disuruh nyapu. Gitu aja Pak. Jadi lari di areal sawit gitu aja. Bukan dikerja keras Pak. Enggak ada Pak. Itu hak itu Pak. Tapi bahwa 60 orang semua itu dipekerjakan di lahan sawit itu betul adanya Bu? Kalau yang dia udah dipekerjakan di komplek pabrik gitu Pak, jadi karyawan, bukan di komplek di areal sawit nggak ada itu Pak. Itu hak itu Pak. Oke. Bahwa semuanya tidak dibayar atau telat pembayarannya, bagaimana menjawabnya Bu? Itu kan memang untuk kesehatan dia Pak, ya nggak mungkin lah digaji, orang dia memang untuk dibina di situ. Jadi Ibu merasa anak Ibu satu diperlakukan dengan baik di sana, diberikan makan 3 kali sehari, kemudian juga dilakukan semacam pembinaan agar lepas dari ketergantungan narkoba dan nggak masalah kalau dipekerjakan tanpa dibayar. Itu yang saya tangkap Bu. Betul demikian logika Ibu? Iya betul Pak. Kami memang sangat beruntung kali Pak. Kami sangat beruntung dan karena dipekerjakan itu kan bukan diperas tenaganya Pak, cuman dibikin supaya keluar keringatnya gitu aja Pak. Kami kan apa dengan mata kami sendiri, bukan rekayasa Pak, bukan. Bu, begini, apakah instansi resmi semacam lembaga sosial masyarakat atau perlindungan tenaga kerja atau komisi hak
asasi yang membahas atau melindungi kemanusiaan ini tahu nggak mengenai apa yang ibu lakukan atau orang tua lain yang menitipkan anaknya di sana, Bu? Itu saya kurang tahu, Pak. Yang ingin saya tanyakan begini, Bu, apakah metode pembinaan orang-orang yang ketergantungan narkoba dengan pola ditempatkan di satu ruangan di rumah bupati sedemikian rupa begitu ya, apakah itu diketahui oleh polisi, apakah itu diketahui oleh instansi-instansi berwenang lain, Bu? Diketahui lah Pak, orang pihak kesehatan kan masuk setiap seminggu sekali udah pasti masuk Pak, diperiksa kesehatannya. Sebentar, Ibu mau bilang orang dinas kesehatan juga masuk ke sana, dinas kesehatan Kabupaten Langkat juga datang ke sana untuk meriksa anak-anak Ibu? Iya Pak. Nah ini jadi hal yang harus didalami lagi informasinya, Bu, karena ini dari satu pihak saja, Bu. Tapi bagaimanapun kami terima kasih atas pengakuan Ibu yang menyatakan bahwa anaknya baik-baik saja di sana, dan kita akan lihat seperti apa tindak lanjut dari proses yang sedang berjalan. Terima kasih ya Bu Pinem, waktunya sudah berbincang bersama kami.